Saudara-saudaraku, kita mungkin pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan berkaitan dengan relasi bersama orang lain. Misalnya saja, saat kita berada dalam antrian, tiba-tiba ada orang yang langsung minta dilayani tanpa mengikuti antrian. Kita menjadi jengkel. Atau mungkin juga kita menjadi tidak nyaman ketika kita berada di fasilitas umum, ada orang merokok. Padahal jelas-jelas sudah ada pengumuman yang baik yang tertulis maupun yang tidak yang mengatakan bahwa merokok dilarang. Mengalami peristiwa-peristiwa itu, kita jengkel, marah, dan merasa diperlakukan semena-mena, atau kita merasa diperlakukan tidak adil. Reaksi yang lain, mungkin kita akan bertanya-tanya juga, mengapa orang itu bisa berperilaku demikian? Bukankah kita semua akan menjadi lebih nyaman jika kita mengikuti apa yang sudah diinfokan dengan jelas? Akhirnya, mungkin juga kita akan mengeluh bagaimana hidup kita akan menjadi lebih baik kalau hal yang sudah jelas aturannya saja tidak bisa ditaati. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita mau merenungkan lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa sederhana tadi, maka kita akan bertanya juga, mengapa orang itu bisa bertindak demikian? Mungkin sekali jawabnya ada dalam nasihat Yesus yang kita dengar dalam Injil hari ini. Mereka melakukan itu karena mereka tidak menyadari situasi mereka jika mereka mengalami perlakuan seperti itu atau jika mereka menjadi korban. Perhatikan kata-kata Yesus. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang-orang yang bertindak semaunya sendiri tidak pernah sadar atau mau merenungkan dirinya sendiri jika mereka menjadi orang yang diperlakukan tidak adil. Bisa jadi memang orang yang seperti ini penegakan hukum menjadi jalan keluarnya. Artinya tindakan disiplin harus dilakukan. Tetapi ingat, itu berarti orang melakukan hukum karena takut kena hukuman. Inilah susahnya. Seorang psikolog pernah mengatakan bahwa orang-orang yang bertindak demikian disamakan seperti hewan yang tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu karena takut dipukuli oleh pemiliknya. Tentu perilaku kita semua tidak ingin disamakan dengan hewan. Kita mau melakukan tindakan yang baik karena kesadaran. Paling tidak, kesadaran itu adalah saya tidak mau melakukannya karena saya tahu betapa tidak menyenangkan mendapat perlakuan tersebut. Dengan bahasa positif, kita boleh mengatakan tindakan baik yang menyenangkan diriku tentu juga akan menyenangkan orang lain jika mereka menerimanya. Maka saudara-saudaraku, dalam masa Prapaskah ini, saya mengajak saudara-saudara, apabila saudara hendak melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu, apakah perbuatan itu atau tindakan itu menyenangkan saya jika orang lain melakukannya terhadap saya. Jika hal itu, pertanyaan itu kita jawab menyenangkan, maka mungkin
apa yang kita lakukan juga akan menyenangkan orang lain. Tuhan memberkati.